Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Saat itu dia hanya bisa berkata itu hanya angan-angan belaka. Jadilah demikian. Lagi pula, dia tidak berencana untuk melarikan diri dari tempat ini, melainkan untuk berhadapan langsung dengan ketiga Ghost Venerable ini. Dia masih memiliki beberapa jimat roh penghancur Ming di tangannya, yang membuatnya memiliki keyakinan untuk menghadapi tiga Ghost Venerable sekaligus berkat gulungan jimat ini. Sebelumnya, dia tidak tahu banyak tentang gulungan jimat Breaking Ming ini, jadi dia tidak berani menghadapi terlalu banyak tahap Great Ascension sekaligus. Tetapi sekarang setelah dia memahaminya, itu seperti memberinya kartu truf. Akan tetapi, dia tidak bermaksud menggunakan gulungan jimat Breaking Ming sekarang, melainkan menghadapi ketiga Ghost Venerable ini secara langsung dan melihat seberapa kuat dia. Ketiga hantu kenaikan agung sama sekali tidak menyadari apa yang dipikirkan Yang Chen. Bagi mereka, Yang Chen sudah seperti domba gemuk yang siap disembelih, dan tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Dengan mengingat hal ini, ketiga roh mulia kenaikan agung masing-masing menggunakan taktiknya sendiri. Anak kecil, matilah. Ketiga Ghost Venerable ini segera bertindak begitu mereka berbicara. Ghost Venerable di paling kiri tiba-tiba mengeluarkan artefak sabit besar dan menebasnya ke arah Yang Chen. Saat senjata ilahi datang menyerang secara tiba-tiba, Yang Chen tak ragu melepaskan angin hitamnya yang sunyi dan mematikan, memberikan serangan balik yang paling dahsyat. Dia langsung menggunakan jurus pembunuh terkuatnya. Yang Chen langsung melepaskan angin hitam, menargetkan Ghost Venerable yang paling dekat dengannya. Yang mulia hantu ini juga menargetkan Yang Chen, bermaksud membunuhnya dengan sabit yang dipadukan dengan ki hantu mayat hidup dan kekuatan prasasti niat Dao. Namun tak lama kemudian, ia merasakan bahaya mematikan tiba-tiba mendekat. Apa itu? Hati-hati, dua Ghost Venerable lainnya telah memberikan peringatan. Meskipun mereka berada jauh, mereka sudah merasakan dari kejauhan betapa mengerikannya angin hitam yang sunyi dan mematikan yang diciptakan oleh Yang Chen. Setidaknya, hal itu akan membuat mereka merasakan palpitasi naluriah, ketakutan, dan kengerian. Hantu yang mulia ini juga menyadari bahaya dan segera mencoba menghindar. Namun, sayangnya, angin hitam Yang Chen yang sunyi dan mematikan telah dengan cepat menghampirinya. Ah! Sang hantu yang mulia berteriak di tempat, lalu lapisan demi lapisan ki hantunya terbelah seperti tahu. Angin hitam yang sunyi dan mematikan menghantamnya, dan seluruh tubuhnya menjadi lemah, ki-nya melemah seketika, dan prasasti niat daunnya lenyap. Hantu mulia ini melihat tubuh rohnya sendiri dan mendapati bahwa tubuhnya telah rusak parah. Meskipun ia belum mati, ia sudah tidak memiliki kekuatan tempur lagi, dan serangan ringan kemungkinan besar akan membuatnya tidak dapat bertarung sama sekali. Dua Ghost Venerable lainnya melihat rekan mereka menjadi seperti ini hanya setelah satu hembusan angin hitam, dan mereka segera mundur ketakutan, mengambil dua langkah ke belakang. Ada yang tidak beres dengan angin hitam ini, dan kita tidak boleh sampai terkena. Kedua Ghost Venerable itu buru-buru mundur tanpa menyelamatkan rekan mereka. Selamatkan aku, teriak Ghost Venerable yang terkena tembakan, ingin diselamatkan oleh kedua rekannya. Namun sayang, kedua Ghost Venerable itu tidak berniat menyelamatkannya sama sekali. Yang Chen tidak memberi mereka kesempatan untuk menyelamatkan lagi, jadi angin hitam yang sunyi dan mematikan bertiup melalui medan perang lagi, membunuh Ghost Venerable sepenuhnya. Setelah membunuh satu Ghost Venerable, Yang Chen sekali lagi memanggil angin hitam yang sunyi dan mematikan, yang ditujukan kedua Ghost Venerable yang tersisa. Akan tetapi, selalu sedikit sulit untuk berhasil pada kali kedua setelah berhasil pada kali pertama. Tadi, angin hitam yang sunyi dan mematikan mungkin langsung membunuh seorang Ghost Venerable, dengan hasil yang luar biasa, tetapi itu hanya karena angin itu membuatnya lengah. Mereka tidak tahu dia punya jurus seperti itu, dan sekarang mereka agak takut melihat Ghost Venerable jatuh seperti ini. Metode Yang Chen sangat mengerikan. Sekarang Yang Chen kembali menggunakan angin hitam yang sunyi dan mematikan untuk mengejar mereka, kedua tahap kenaikan besar ini berlari luar biasa cepat. Jika dia hanya berhadapan dengan satu orang, itu tidak akan sulit, dan dengan kecepatan angin hitamnya, dia dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Namun dua tahap kenaikan agung bekerja sama dengan sempurna, yang satu terjerat dengan angin hitamnya yang sunyi dan mematikan sementara yang lain menyerangnya secara langsung. Hal ini membuat Yang Chen diam-diam mengagumi kecerdasan kedua tahap kenaikan besar ini. Angin hitamnya yang sunyi dan mematikan memang kuat, tetapi ia menyerap sejumlah besar kekuatan Dao Inten. Mengendalikan dua alirannya untuk menghadapi dua musuh memang bisa dilakukan, tapi dia mungkin tidak akan bisa menggunakannya lagi dalam waktu dekat. Ini adalah salah satu kekuatannya yang paling kuat, jadi bagaimana mungkin dia menggunakan semuanya di sini. Yang Chen melambaikan tangannya, mengalihkan kekuatan yang baru saja digunakannya untuk membunuh Ghost Venerable lainnya untuk menghadapi Ghost Venerable yang ada di depannya. Manuvernya sangat fleksibel, dan angin hitam yang sunyi dan mematikan dengan cepat kembali membantunya mengalahkan Ghost Venerable di depannya.
Akan tetapi, tanggapan dari Yang Mulia Hantu ini sama cepatnya, sambil mencibir, "Nak, apakah menurutmu trik yang sama akan berhasil 2 kali?" Angin hitam yang sunyi dan mematikan itu memang kencang, bahkan lebih cepat dari kecepatannya. Tetapi dia dapat menjamin bahwa angin hitam tidak akan menghentikannya sebelum dia membunuh Yang Chen. Sang hantu yang mulia tiba-tiba memancarkan bola ki hantu, yang segera menyatu dengan prasasti niat daunnya, melahirkan 2 wajah hantu dari udara tipis. Saat kedua wajah hantu itu muncul, yang satu menyemburkan api sementara yang lain menyemburkan air. Api dan air itu kemudian berjatuhan ke arah Yang Chen. Saat bergolak, mereka membentuk lapisan-lapisan asam yang menggulung dan menyapu ke depan. "Nak, matilah kau di bawah racunku." Sang hantu mulia tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, Yang Chen mengeluarkan tombak Dewa Pembantai. Dibandingkan dengan tawa liar itu, tombak Dewa Pembantai tidak kalah dengan siapapun, malah tertawa lebih jahat dan memberontak. Yang Chen menggenggam tombak Dewa Pembantai, lalu tiba-tiba menghilang dari tempatnya, muncul kembali beberapa saat kemudian dengan genggaman tangan, kilatan cahaya meledak bagai sambaran petir yang cepat. Seketika tampaklah bayangan seekor naga, diiringi dengan auman naga halilintar. Kemudian, sosok Yang Chen muncul di tengah asam, dan kemanapun dia lewat, asam itu langsung terbelah 2. Hal ini sungguh mengejutkan sang hantu yang mulia. Apakah Yang Chen benar-benar berhasil memecahkan metodenya? Hal ini membuatnya buru-buru bergerak ke samping, mencoba menghindar. Namun, saat dia menghindari tombak Yang Chen, angin hitam tiba-tiba turun dari belakangnya dan menghantam tubuhnya. Tidak bagus. Sudah terlambat bagi Acid Ghost Venerable untuk menyadarinya. Setelah disambar angin hitam yang mematikan, peruntungannya tidak seberuntung Ghost Venerable sebelumnya, dan dia lenyap di tempat. Yang Chen kemudian menurunkan tombak panjangnya, menenangkan serangan tadi. Jurus ini adalah teknik barunya yang disebut Flash Dragon Strike. Dalam waktu singkat, dia tidak punya waktu untuk mempelajari teknik Dao dalam kitab tombak pengembaraan misterius, tetapi serangan naga kilat ini menarik, karena mengharuskan kultivator untuk memiliki pemurnian tubuh darah naga. Yang Chen kebetulan memiliki darah naga di tubuhnya, yang memenuhi persyaratan ini, jadi dia dengan mudah menguasai serangan naga kilat. Saat ini, efek serangan naga kilat cukup baik. Dengan satu serangan, serangan itu menghancurkan dan menghancurkan tahap kenaikan agung. Tak disangka, dengan kedua teknik tersebut, ia dengan mudah melenyapkan 2 dari 3 tahap kenaikan agung. Tampaknya dia perlu mengevaluasi kembali kekuatannya. Tentu saja, yang terpenting saat ini adalah menghadapi hantu mahir agung yang ada di hadapannya terlebih dahulu. Ketika dia menatap hantu hebat yang mahir ini, yang terlihat di matanya hanyalah rasa takut dan ngeri. Pada awalnya, ketika salah satu pakar panggung agung mereka meninggal, mereka terkejut dan panik, tetapi mereka tidak kehilangan ketenangan dan tidak berpikir bahwa mereka tidak dapat melawan Yang Chen. Dia hanya mengira Yang Chen telah memanfaatkan unsur kejutan, dan tidak ada hal tentang dirinya yang perlu mereka tanggapi dengan serius. Namun sekarang, dia benar-benar takut. Salah satu rekannya juga telah meninggal, dan sekarang dia ditinggal sendirian. 3 ahli hantu kenaikan agung tidak mampu menghadapi Yang Chen, jadi bagaimana mungkin dia bisa? Karena takut, pakar Mahayana ini memilih untuk kabur tanpa berpikir 2 kali. Ia sangat yakin bahwa tinggal di sini hanya akan berujung pada satu hal, kematian. Dia bukan tandingan Yang Chen, dan iblis ini bukan lagi seseorang yang bisa dia hadapi. Pakar panggung Mahayana ini melarikan diri tanpa keraguan sedikit pun. Namun, dapatkah melarikan diri semudah itu? Sekarang, ruang terbatas itu menjadi terpecah-pecah dan tidak efektif karena kematian 2 pakar panggung agung. Jadi, niat daur ruang waktunya dapat diterapkan dengan sempurna. Mencoba melarikan diri di depan niat daur ruang waktu tidak diragukan lagi adalah mimpi yang bodoh. Terlebih lagi, Yang Chen masih memegang angin hitam hening maut yang mengerikan. Hanya dalam sekejap mata, Yang Chen telah menyusul hantu panggung Mahayana ini dan kemudian angin hitam senyap yang mematikan melolong ke arahnya. Di bawah rasa ngeri, hantu panggung Mahayana ini menghindar dengan lincah, dan saat menjauh, ia mencoba melarikan diri secepat mungkin. Namun untuk berhadapan dengan hantu tingkat Mahayana, Yang Chen dapat dengan mudah mengendalikan 2 angin hitam senyap maut untuk mengepung dan membunuhnya. Ingin melarikan diri? Tidak mungkin. Setelah menghindari satu, angin hitam senyap maut lainnya jatuh dengan cepat. Tidak bagus. Hantu panggung Mahayana ini baru saja berhasil menghindari satu angin hitam senyap yang mematikan, tetapi mendapati satu lagi yang turun. Tidak, ia berteriak ketakutan, tetapi hasilnya sudah pasti. Kekuatan mematikan yang mencengangkan dari angin hitam senyap maut menebasnya di tempat, dan niat dao kematian menyelimuti tubuh rohnya, membunuhnya bahkan sebelum ia sempat berteriak. Adapun Yang Chen, ia berhasil menangkap inti hantu dari ahli hantu ini dengan sempurna. Dalam pertempuran ini saja, ia telah mengumpulkan inti hantu tingkat nirvana yang tak terhitung jumlahnya, dan 4 inti hantu tingkat Mahayana, yang membuatnya panennya melimpah. Siapa yang tahu berapa banyak poin merit yang akan ia dapatkan? Dengan mengingat hal ini, Yang Chen siap untuk kembali. Saat dia hendak kembali, sebuah trompet yang bunyinya bagaikan guntur bergema di keempat penjuru dan bergema di telinga setiap orang.
Itu klakson mundur. Sepertinya gelombang kedua perang suci akan segera berakhir, gumam Yang Chen dalam hati. Karena dia berencana untuk kembali, klakson ini datang tepat pada waktunya. Tanpa ragu, ia mengikuti bunyi klakson, bergegas kembali ke belakang medan perang, berencana untuk segera menyerahkan inti hantu. Kalau tidak, ia harus menunggu dalam antrean panjang nanti ketika lebih banyak orang datang. Yang Chen berpikir begitu dan segera menggunakan Dao Inten ruang waktu untuk kembali. Namun, ia masih selangkah terlambat. Massa telah berkumpul di belakang medan perang. Meskipun niat Dao ruang waktu Yang Chen cepat, bagaimanapun juga, ia telah bertarung dengan hantu tingkat Mahayana dan telah masuk jauh ke medan perang, sementara banyak kultivator berada di pinggiran medan perang, tiba jauh lebih cepat darinya. Melihat begitu banyak orang, Yang Chen hanya bisa mengangkat bahu tak berdaya dan memilih untuk berbaris. Akan tetapi, sebelum ia dapat menetap, banyak orang mengenalinya. Itu Yang Chen. Yang Chen ada di sini. Saya sangat beruntung bertemu Yang Chen di sini. Itu Yang Chen. Kudengar Yang Chen mengalahkan Marsekal Hantu Angin Hitam, dan bahkan Jenderal Hantu Tingkat Kaisar pun jatuh di tangannya. Ya, jika bukan karena Yang Chen yang menjaga Marsekal Hantu Angin Hitam, Marsekal Hantu Angin Hitam pasti tak terhentikan di medan perang tahap Nirvana. Tak ada yang bisa menghentikannya. Berkat Yang Chen, tekanan di medan perang tahap Nirvana telah sangat berkurang. Kudengar Marsekal Hantu Angin Hitam bisa membunuh ahli panggung agung. Yang Chen bahkan bisa membunuh Marsekal Hantu Angin Hitam. Bukankah itu berarti Yang Chen juga bisa membunuh ahli panggung agung? Omong kosong, Yang Chen sudah lama menyerahkan inti hantu ahli hantu tingkat Mahayana. Apa kau tidak tahu, apa dia sekuat itu? Sepertinya hanya Mu Chuhe dan Ye Qiubai yang mampu membunuh ahli hantu panggung agung sebelumnya, dan itu pun mereka harus bersiap terlebih dahulu dan memilih ahli hantu panggung agung yang relatif lemah. Yang Chen melihat banyak orang mengenalinya dan tak kuasa menahan tawa sekaligus tangis. Jika ia tahu lebih awal, ia pasti sudah menyembunyikan penampilannya. Namun sekarang sudah terlambat untuk bersembunyi. Namun, menyembunyikan penampilannya ada manfaatnya. Yang Chen awalnya menyesalinya, tetapi sesaat kemudian, beberapa orang minggir untuknya. Saudara Yang Chen, silakan serahkan inti hantumu dulu. Ya, kami tidak terburu-buru. Para kultivator tahap Nirvana ini sangat menghormati Yang Chen. Begitulah cara semua orang memperlakukan Yang Maha Kuasa. Ye Qiubai dan Mu Chuhe mendapatkan perlakuan seperti itu, dan sekarang Yang Chen telah membuat nama untuk dirinya sendiri dalam satu pertempuran, wajar saja jika dia juga mendapatkan perlakuan seperti itu. Melihat ini, Yang Chen agak terkejut dan berkata, ini tidak pantas. Kau tidak perlu melakukan ini hanya karena ini aku. Saudara Yang Chen, jangan terlalu sopan. Kita tidak seharusnya membuang-buang waktumu untuk menyerahkan poin meritmu. Silakan saja. Ya, yang lainnya juga ramah satu sama lain. Pada titik ini, akan tampak munafik jika Yang Chen terus bersikap sopan. Dia menangkupkan kedua tangannya dan setuju tanpa berkata lebih banyak lagi. Setelah menyetujui, Yang Chen datang ke tempat penyerahan poin merit, dan di bawah pengawasan semua orang, mengeluarkan tas penyimpanan dan mengeluarkan semua inti hantu di dalamnya. Jumlah mereka lebih dari 50. Banyaknya inti hantu membuat beberapa orang terkesiap kaget, bukan karena jumlahnya, tetapi karena kualitas ki hantu yang dipancarkan inti hantu. Sekali pandang saja pada Goski akan terungkap bahwa inti hantu ini tidak sederhana. Itu adalah inti hantu panggung Nirvana. Tidak, bukan hanya tahap Nirvana, ada juga inti hantu yang mulia tahap Mahayana, 1, 2, 3, 4. 4 inti hantu Mahayana, astaga, apakah Yang Chen membunuh 4 ahli hantu Mahayana? Dan yang lainnya semuanya adalah inti jenderal hantu tahap Nirvana. Lebih dari 50, bagaimana dia melakukannya? Meskipun mereka menduga bahwa inti hantu yang dikumpulkan Yang Chen akan membuat mereka tercengang, mereka tidak menyangka bahwa inti hantu yang diserahkan Yang Chen akan begitu mengejutkan. Kalau mereka tahu ini hanya hasil kerja Yang Chen selama 2 hari, mereka mungkin akan lebih terkejut lagi. Sekarang, semua orang terkejut dengan jumlah inti hantu yang diserahkan Yang Chen. Terutama saat dia menempatkan inti hantu dari 4 Great Ascension Ghost Venerable, hasilnya sungguh mencengangkan. Yang Chen, bagaimanapun, dengan canggung berkata, bisakah Anda memeriksa untuk saya berapa banyak poin prestasi yang dapat ditukar dengan inti hantu ini? Pelaksana alam bela diri bumi yang bertugas menukar inti hantu benar-benar tercengang. Meskipun ia tahu reputasi Yang Chen yang hebat, ia tetap terkejut ketika melihat begitu banyak inti hantu. Ia merasa ketenaran Yang Chen memang pantas dan tidak berlebihan. Mendengar pertanyaan Yang Chen, ia langsung tersadar, dan tahu bahwa ia harus bertanggung jawab atas pertukaran inti hantu Yang Chen. Tak berani teralihkan, ia buru-buru mulai menghitung sambil tersenyum memuja. Menghitung inti hantu tidak memakan waktu terlalu lama. Hanya dalam waktu secangkir teh, pelaksana Earth Martial Realm hampir selesai menghitung semua inti hantu. Setelah hasilnya dihitung, pelaksana alam bela diri bumi menarik napas dalam-dalam dan, sementara semua orang menonton dan penasaran tentang berapa banyak poin pahala yang akan diperoleh, mengumumkan jumlah sebenarnya. Totalnya 2.070.000 poin pahala.
Kata pelaksana alam bela diri bumi tanpa ada yang terlewat. Begitu angka ini sampai ke telinga semua orang, hampir semuanya terkejut, mulut mereka ternganga, sama sekali tidak percaya kalau itu benar. 270 ribu. Ya Tuhan, aku belum mengumpulkan poin jasa sebanyak itu seumur hidupku, dan saudara Yang Chen berhasil mendapatkan begitu banyak sekaligus. Sungguh tak tertahankan untuk dibandingkan. Tidak ada bandingannya. 270 ribu, tampaknya hanya ahli tahap tanpa batas yang dapat memanen sebanyak itu saat mereka kembali. Itu juga tergantung situasinya, tidak semua ahli tahap tanpa batas bisa mendapatkan sebanyak itu setiap saat. Jika mereka cukup beruntung untuk membunuh ahli tahap tanpa batas yang tak tertandingi, beberapa juta saja sudah cukup. Namun, lawan tanpa batas tidak semudah itu untuk dibunuh. Dan bagi ahli tahap tanpa batas, musuh tahap Nirvana dan Mahayana sebenarnya tidak mudah dihadapi, karena mereka semua terkekang oleh lawan yang sama kuatnya. Benar sekali, poin prestasi Yang Chen saat ini bahkan lebih tinggi daripada poin prestasi para ahli tahap tanpa batas. Banyaknya poin prestasi ini benar-benar mengejutkan Yang Chen. Namun dia segera mengerti, poin prestasi dari 4 pakar tahap kenaikan agung jelas merupakan mayoritas, jika digabungkan dengan sekitar 50 inti hantu tahap nirvana lainnya, maka 2.070.000 bukanlah kejadian yang aneh sama sekali. Sekarang, dengan poin prestasi sebelumnya, dia telah memiliki lebih dari 2.800.000 poin prestasi. Dengan begitu banyak poin prestasi yang dimiliki, Yang Chen merasa lebih percaya diri. Setelah pertempuran ini berakhir dan ia punya waktu, ia harus mengisi kembali semua materi yang hilang. Selain itu, ada kebutuhan besar untuk memberi makan alat ilahi Raja Tombak Dewa Pembantai. Dia tidak merasa poin merit ini terlalu banyak. Saat membeli peralatan Dewa Raja, poin merit ini mungkin tidak cukup. Yang Chen sudah berpengalaman dalam hal ini. Memikirkan hal ini, Yang Chen menundukkan tangannya ke 4 penjuru, menerima poin pahala, dan pergi di depan tatapan semua orang. Dengan poin prestasi ini di tangan, Yang Chen kembali ke area belakang Sekte Tiga Bunga di medan perang. Berbagai pasukan memiliki tempat istirahat di sekitar medan perang. Yang Chen berencana untuk kembali terlebih dahulu dan beristirahat selama 2 hari sebelum melakukan hal lainnya. Namun, begitu ia kembali ke kediaman aslinya, 2 kultivator wanita tingkat nirvana yang tampak seperti pelayan terkejut dan berkata, "Tuan muda Yang Chen, Anda kembali. Tuan Linghua telah lama mencari Anda." Pemuja bunga roh. Yang Chen terkejut melihat pemuja bunga roh sedang menunggunya di aula tempat tinggalnya bersama seorang alkemis luar biasa. Melihat Yang Chen akhirnya kembali, Spirit Flower Venerate berkata dengan sedih, "Yang Chen, bukankah sudah kubilang untuk tidak berkeliaran? Kenapa kau tidak mendengarkanku?" Yang Chen tak kuasa menahan tawa, merasa tersentuh. Spirit Flower Venerate langsung menemukan seorang alkemis untuk membantunya menyelesaikan masalahnya setelah medan perang baru saja mereda dan gelombang serangan kedua dihentikan. Merasa bersyukur, Yang Chen berkata, "Saya tidak pergi jauh, Senior Linghua, tidak perlu khawatir. Bagaimana mungkin aku tidak mengkhawatirkanmu? Kali ini, aku membawa seorang alkemis luar biasa yang telah mencapai tingkat abadi, dan medical. Dia telah berkelana melintasi berbagai alam selama bertahun-tahun dan berpengalaman menangani berbagai penyakit rumit. Dia juga cukup berpengetahuan dalam menangani luka akibat ki hantu. Dengan bantuannya, lukamu pasti akan sembuh." Spirit Flower Venerate tidak marah dan menjelaskan dengan tenang setelah tersenyum manis. Melihat ini, Yang Chen bertukar pandang dengan Dan Medical, dan keduanya mengungkapkan senyum pahit. Yang Chen tahu bahwa Dan Medical adalah orang yang bijaksana. Sebagai seorang ahli, Dan Medical hanya melirik Yang Chen dan memahami sebagian besar situasinya. Ia tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Kepala bagian Linghua, bukannya aku tidak ingin menyelamatkan saudara Yang Chen, tetapi kondisinya tidak seperti yang Anda katakan, ia menderita luka parah akibat ki hantu." "Apa?" Spirit Flower Venerate tercengang. "Coba lihat lebih dekat. Bagaimana mungkin? Linghua Superior, saya telah berpraktik kedokteran dan menyembuhkan luka selama bertahun-tahun, dan saya yakin dengan penilaian saya. Jika memang ada cedera ki hantu, Yang Chen, teman saya, kondisinya tidak akan sebaik ini. Lukanya seharusnya sudah sembuh, atau dia tidak pernah mengalaminya sejak awal," kata Dan Medical. "Itu tidak mungkin. Spirit Flower Venerate pernah melihat kejadian itu sendiri sebelumnya, dan sekarang dia menatap Yang Chen dengan mulut ternganga. Yang Chen, apa yang terjadi? Kapan dia menyembuhkan luka-lukanya?" Yang Chen tak kuasa menahan tawa, "Senior Linghua, tadi aku bilang kalau aku mendalami alkimia, jadi aku tahu cara menyembuhkan diriku sendiri." "Apa?" Setelah mendengar ini, Spirit Flower Venerate benar-benar tercengang dan tidak mempercayai apa yang telah didengarnya. Yang Chen memang pernah berkata demikian sebelumnya, tetapi saat itu, dia mengira bahwa dia bersikap gegabah dan sekalipun dia telah mencoba-coba alkimia, mustahil baginya untuk menyembuhkan luka serius seperti itu. Tapi sekarang, Yang Chen telah menyembuhkan luka-lukanya dalam sekejap mata. Ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal oleh Spirit Flower Venerate.
Keheranannya perlahan berubah menjadi senyum pahit, ia bertanya-tanya dari mana asal Yang Chen yang seperti iblis ini dan apakah ia benar-benar terlibat dalam alkimia. Jika memang begitu, bukankah Yang Chen seorang yang serba bisa? Tanpa dia sadari, Yang Chen memang seorang yang serba bisa. Saya benar-benar minta maaf telah merepotkan senior Ling Hua. Seharusnya saya memberitahu Anda lebih awal dan menyelamatkan dan medical dari perjalanan yang lain, kata Yang Chen. Tidak apa-apa bagiku. Sebagai seorang alkemis, melihat para prajurit di alam kultivasi aman dan sehat adalah satu-satunya yang kami inginkan, kata dan medical sambil tersenyum ramah, tentu saja tidak keberatan sama sekali. Spirit Flower Venerate tidak lagi khawatir, dan suasana hatinya menjadi cerah, lagi pula, pemulihan Yang Chen adalah kabar baik di matanya. Ini bukan beban, karena lukamu sudah sembuh, ini sempurna, kata Spirit Flower Venerate sambil tersenyum. Apakah senior Ling Hua punya instruksi lain? Yang Chen mendengar bahwa ada instruksi lain dari Spirit Flower Venerate dan tanpa sadar bertanya. Spirit Flower Venerate tersenyum lembut, ini dia. Raja Suara Gembira ingin bertemu denganmu. Yang Chen terkejut mendengar Raja Yuyin sedang mencarinya, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Senior Ling Hua, mengapa Raja Yuyin ingin bertemu denganku? Dia cukup bingung. Lagi pula, seseorang seperti Raja Yuyin pasti butuh alasan untuk menemuinya. Aku juga tidak begitu yakin, seharusnya karena kau membunuh Marsekal Hantu Angin Hitam terakhir kali. Selain itu, Raja Yuyin mungkin tidak punya alasan lain untuk menemuimu. Tapi bagaimanapun juga, hanya ada baiknya jika Raja Yuyin ingin menemuimu, kan? Spirit Flower Venerate tertawa. Setelah memikirkannya baik-baik, Yang Chen mendapati itu benar. Terlebih lagi, dia memiliki masalah mengenai Breaking Ming Talisman yang ingin dia diskusikan dengan Raja Yuyin, jadi cukup menguntungkan jika sang raja sedang mencarinya sekarang. Edisi jimat Breaking Ming sangat penting. Jika digunakan dengan baik, kultivator manapun bisa menggunakannya, dan bisa diproduksi massal secara tak terduga. Jadi, dia tidak berani sembarangan membicarakan hal ini kepada orang lain. Dalam perjalanan pulang, dia berencana untuk membahas masalah ini dengan seorang ahli tingkat raja. Sekarang Raja Yuyin telah datang kepadanya, dia merasa lega. Tanpa berpikir panjang, Yang Chen berkata, ya, senior benar. Sungguh beruntung Raja Yuyin ingin bertemu denganku. Hehehe, kau memang pintar bicara. Baiklah, ayo pergi, Spirit Flower Venerate melambaikan tangan dan membawa Yang Chen pergi menemui Raja Yuyin. Itu masih tempat dan posisi yang sama seperti dulu. Pemandangannya indah, dan pemandangannya menawan. Di paviliun kecil, gadis yang tampak berusia 13 atau 14 tahun, Raja Yuyin berdiri tanpa alas kaki, menunggu dengan tenang. Ketika Yang Chen dan Spirit Flower Venerate tiba, Raja Yuyin dengan lembut menoleh. Melihat Raja Yuyin lagi, Yang Chen membungkuk hormat dan berkata, junior mendapat kehormatan bertemu dengan penatua Raja Yuyin. Entah mengapa, dia merasa aneh bertemu Raja Yuyin lagi kali ini, menyadari bahwa dia tampak agak berbeda dari sebelumnya. Tapi sekali lagi, dia tidak bisa menentukan dengan tepat apa yang berbeda, dan tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, bukan haknya untuk mempertanyakan urusan seorang pembangkit tenaga listrik setingkat raja. Raja Yuyin, aku membawa Yang Chen ke sini seperti yang kau minta, kata Spirit Flower Venerate dengan hormat. Kau boleh pergi. Istana ini punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Yang Chen, sahabatku, secara pribadi. Kata Raja Yuyin dengan lembut dan halus. Spirit Flower Venerate terkejut, bertanya-tanya apa yang ingin dibicarakan Raja Yuyin dengan Yang Chen sendirian dan mengapa dia perlu menghindarinya. Dia bingung, tetapi tidak berani bertanya dan menjawab, ya. Setelah Yang Mulia Bunga Roh pergi, Yang Chen juga bingung. Bagaimanapun, Yang Mulia Bunga Roh adalah tangan kanan Raja Yuyin. Apa yang mungkin membuatnya menghindari membahas sesuatu? Ini sungguh tidak masuk akal. Yang Chen punya firasat buruk dan diam-diam berpikir sesuatu yang buruk akan terjadi. Penasaran, Yang Chen tak kuasa menahan diri untuk bertanya, bolehkah aku bertanya ada apa Raja Senior Yuyin datang mencari junior ini? Awalnya, Raja Yuyin seharusnya sedingin es, tanpa fluktuasi apapun. Raja Yuyin yang ditemuinya terakhir kali juga seperti ini. Tapi kali ini berbeda. Tadi, Raja Yuyin tampak dingin dan sedingin es, tetapi dalam sekejap mata, dia melengkungkan sudut mulutnya dengan geli dan berkata, mengapa istana ini tidak bisa datang menemuimu padahal tidak ada yang salah? Yang Chen benar-benar bingung dengan kata-katanya. Untuk sesaat, ia tertegun dan berpikir bahwa Raja Yuyin mungkin kekanak-kanakan. Lagi pula, ia tampak seperti anak kecil, jadi siapa yang tahu betapa uniknya sifatnya. Melihat situasi ini, dia tidak punya pilihan selain mencoba memulai percakapan dengannya, senior, memang ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Hehehe, ada yang ingin kau ceritakan pada istana ini. Baiklah, mari kita bicara di sini sesuka hati. Raja Yuyin tersenyum menawan. Yang Chen ragu-ragu, kemana? Ikuti saja aku, tempat ini kurang atmosfer. Tawa Raja Yuyin semerdu lonceng, sungguh memikat. Yang Chen tercengang saat mendengar kata atmosfer.
Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Raja Yuyin telah melambaikan lengan bajunya, menangkapnya, dan membawanya ke sebuah paviliun. Paviliun itu dikelilingi oleh pohon-pohon bunga merah muda, memancarkan aroma harum, yang sangat cocok dengan suasana yang disebutkan Raja Yuyin. Yang terpenting, ada tempat tidur besar di tengah paviliun. Saat melihat tempat tidur, Yang Chen benar-benar terkejut. Tanpa diduga, Raja Yuyin mengulurkan tangan dan menggenggam tangannya, menuntunnya ke tempat tidur. Kemudian, mereka duduk berhadapan, senyum Yuyin semakin menggoda. Yang Chen ketakutan melihat pemandangan ini. Raja Yuyin tampak seperti wanita cantik jelita yang mampu menghancurkan sebuah negara. Meskipun usianya baru 13 atau 14 tahun, jauh di lubuk hatinya, ia adalah monster tua yang telah hidup bertahun-tahun. Setiap senyum dan kerutan dahinya memancarkan pesona menggoda yang dengan jelas menyampaikan kepada Yang Chen bahwa dia memang makhluk yang mempesona. Namun ini tidak masuk akal. Apakah Raja Yuyin mencoba merayunya? Hal ini membuatnya takut. Seseorang yang bahkan tidak tersentuh oleh Ji Wei tiba-tiba tertarik padanya. Yang Chen tidak percaya. Apa maksudmu, Yang Mulia? Yang Chen mencoba menenangkan dirinya. Apa maksudku? Sama sekali tidak. Kenapa kau menghindari tatapanku? Tatap aku baik-baik. Apa yang bisa istana ini lakukan padamu? Raja Yuyin tertawa lebih gembira, seperti rubah yang sedang mengamati mangsanya. Yang Chen tak punya pilihan selain menatapnya. Dan saat melakukannya, ia melihat Raja Yuyin menatapnya lurus. Raja Yuyin tertawa terbahak-bahak, bukankah kau baru saja bilang ada sesuatu yang ingin kau sampaikan ke istana ini? Katakan padaku, dan mari kita lihat apa isinya. Yang Chen menguatkan dirinya dan ragu untuk mengemukakan masalah jimat Ming yang rusak sambil melihat perilaku aneh Raja Yuyin. Yang Mulia, tolong, katakan saja apa yang Anda inginkan dari junior ini, kata Yang Chen dengan ekspresi serius di wajahnya. Hehehe, apa mauku darimu? Karena kau penasaran sekali, biar ku ceritakan saja. Lagi pula, kau tak bisa menahannya. Raja Yuyin menunjuk. Yang Chen tiba-tiba merasa terikat oleh hukum, tidak dapat bergerak atau bahkan menggunakan niat dao ruang waktunya. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Raja Yuyin padanya, dan dia sangat ketakutan. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan wanita ini? Pupil mata Yang Chen mengecil saat dia mendekatinya dengan bibir merahnya dan mulai menciumnya dengan penuh gairah. Ciuman ini membuat kulit kepala Yang Chen geli, dan ia benar-benar bingung harus berbuat apa. Ketika Raja Yuyin selesai mencium dan berjalan pergi sambil tertawa getir, seolah-olah ia telah mendapatkan keuntungan besar, Yang Chen segera memeriksa dirinya sendiri untuk melihat apakah ia telah kehilangan niat dao ruang waktu atau hidup dan matinya. Lagi pula, di matanya, satu-satunya alasan Raja Yuyin mengambil inisiatif untuk menciumnya adalah semacam metode khusus yang akan melucuti sesuatu darinya. Yang mana, satu-satunya hal yang dapat dipikirkan Yang Chen adalah niat dao terkuat yang dimilikinya. Namun setelah memeriksa, itu tidak benar. Niat dao terkuat belum hilang. Yang Chen merasa semakin bingung. Penting untuk diingat bahwa cara Yuyin menciumnya tampaknya bukan jenis ciuman tanpa emosi yang dibayangkannya. Jika Raja Yuyin benar-benar datang untuk mendapatkan sesuatu dari dirinya sendiri atau merencanakan sesuatu, maka ciuman ini akan sepenuhnya ditujukan pada sesuatu di tubuhnya, tanpa emosi apapun. Namun, Yang Chen merasa, jika ia tidak salah, ciuman Raja Yuyin tadi penuh dengan gejolak emosi. Itu adalah kerinduan terhadap seseorang yang sudah lama tidak ditemuinya. Yang Chen makin bingung, menatap tajam ke arah Raja Yuyin, tangannya sedikit gemetar. Raja Yuyin, kau, Yang Chen tidak berani mendesak terlalu keras, tapi tindakan Raja Yuyin memang membuatnya agak bingung. Tawa Raja Yuyin menjadi lebih menawan dengan senyum menggoda, sedikit rasa senang, membuat Yang Chen merasa tak terhingga bahwa tawa lembutnya seperti seseorang yang dikenalnya. Yang Chen, kau sungguh beruntung mendapatkan ciuman manis Raja Yuyin. Apakah terasa nyaman? Raja Yuyin tersenyum lebar seperti 100 bunga yang mekar. Yang Chen tertegun, siapa kamu? Kau pikir aku ini siapa? Selain aku, siapa lagi di dunia ini yang berani begitu terbuka padamu? Mungkinkah ada orang lain? Mulut Raja Yuyin mengerucut. Yang Chen, mendengarkan nada suara wanita ini, terdiam sejenak, lalu akhirnya teringat, menatap tajam dan berkata dengan suara berat, kamu Hua Wanru. Tebakanmu benar. Raja Yuyin bertepuk tangan, sangat gembira, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu, dan kau masih bisa mengenaliku, Yang Chen. Sepertinya kau belum melupakanku. Yang Chen tidak punya waktu untuk menjawab pertanyaan ini sekarang, karena ia dipenuhi ribuan keraguan. Ia menatap tubuh Raja Yuyin yang rapuh, lalu berkata dengan tercengang, tunggu, kau Hua Wanru. Tapi apa yang terjadi dengan tubuh Raja Yuyin yang kau miliki sekarang? Ceritanya panjang, tapi aku bisa menceritakannya perlahan, kata Hua Wanru sambil tertawa lembut. Yang Chen mendengar kata-kata Hua Wanru tergantung di bibirnya, dan sudut mulutnya berkedut 2 kali, tetapi dia tidak banyak bicara dan dengan tenang menunggu Hua Wanru melanjutkan. Bukankah sudah kubilang sebelumnya, aku akan datang ke alam selatan, dan perhitunganku memperkirakan aku akan bertemu denganmu lagi di sini.
Hua Wanru meregangkan badannya dengan malas. Yang Chen masih tidak bisa berbuat apa-apa, karena ia mendapati tubuhnya masih terikat. Hua Wanru belum melepaskannya. Hal ini membuatnya semakin tidak yakin tentang apa yang wanita ini ingin lakukan. Hua Wanru kini berbaring di tempat tidur, kaki kecilnya muncul di hadapan Yang Chen, bergoyang maju mundur, tampak sangat santai. Kemudian, saya menggunakan metode saya untuk datang ke alam selatan. Sebenarnya ada arai teleportasi di alam roh yang mengarah ke alam selatan, dibangun pada zaman kuno, tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Zhang Xuelian dan aku sama-sama menghitung susunan teleportasi ini. Tapi aku mengambil langkah lebih maju, dan setelah menggunakan susunan itu, aku menghancurkannya. Zhang Xuelian hanya bisa mengikuti kalian semua dan akhirnya meninggalkan mata utara suku manusia ikan, ya. Hua Wanru mengatakannya sambil tertawa lebar, seolah-olah menghitung Zhang Xuelian merupakan prestasi besar baginya. Setelah itu, aku datang ke alam selatan dan bergabung dengan Sekte Tiga Bunga. Ternyata keberuntunganku lumayan, karena aku dipilih oleh Raja Suara Gembira sebagai pelayan pribadi berkat sang terpilih. Lalu, Yang Chen bertanya dengan bingung. Siapa sangka, Raja Yuyin juga seorang terpilih, dan kebetulan sedang berjuang paling keras melawan lawannya. Sayangnya, Raja Yuyin bernasib buruk, ia terluka dalam pertarungan dengan Raja Hantu lainnya dan dimanfaatkan oleh lawannya. Keduanya berebut kendali atas tubuh mereka, dan tubuh utama Raja Yuyin jelas kehilangan kendali. Aku melihat situasinya salah dan langsung masuk ke tubuhnya, membantunya menghancurkan lawan. Karena aku adalah lawan Zhang Xuelian, aku sangat paham kelemahan lawan. Jadi, membantu Raja Yuyin mengalahkannya tidaklah sulit. Namun, siapa sangka, sebagai lawan sang terpilih, meskipun aku membantu Raja Yuyin mengalahkan lawannya, entah bagaimana aku mengambil tempatnya dan menyatu dengan tubuhnya, tak mampu keluar. Hua Wanru berkata jujur, bibir merahnya terbuka ringan. Yang Chen tercengang, bukankah kamu mengatakan bahwa ketika yang terpilih melawan musuh mereka, orang luar tidak bisa ikut campur? Tepat sekali, sepertinya aku terjebak dalam situasi ini karena perkelahian itu, kata Hua Wanru sambil terkikik. Kenapa aku merasa kau sengaja melakukannya? Yang Chen berhenti sejenak, kau bisa begitu baik. Kamu masih mengenalku dengan baik. Hua Wanru tersenyum manis, aku tidak sebaik itu. Aku, Hua Wanru, tidak pernah menjadi orang baik, jadi mengapa aku harus membantu orang lain? Tapi aku juga bebas dari rasa bersalah. Raja Yuyin sudah cukup baik padaku, jika aku tidak membantunya, dia mungkin sudah dibunuh oleh pihak lawan yang memanfaatkan kelemahannya. Hasilnya akan hampir sama seperti ketika aku membunuh Zhang Xuelian saat itu. Aku membantunya. Yang Chen tidak bisa tidak merasa aneh dengan alasannya, jadi, kamu mengambil alih sebagai Raja Yuyin setelah itu. Kau bisa mengatakan itu, kata Hua Wanru malas. Ini, Yang Chen menjadi sedikit gelisah. Apa, tidak terbiasa? Hua Wanru sangat tanggap. Yang Chen mengangguk, kamu terlihat berbeda dari sebelumnya. Kalau kamu bilang kamu Hua Wanru, aku benar-benar merasa sedikit berbeda. Hahaha, jangan terlalu mengandalkan perasaanmu. Apa kau pikir Hua Wanru yang kau lihat sebelumnya adalah wujud asliku? Yang Chen, kau benar-benar bodoh. Aku lawan Zhang Xuelian, dan wujudku adalah wujud Zhang Xuelian. Jadi, tubuh apapun yang kugunakan tidak masalah, yang penting kau tahu aku adalah aku, dan tidak masalah. Kalau kau benar-benar tidak bisa terbiasa, aku akan mengubah wajah Raja Yuyin agar terlihat seperti Zhang Xuelian, dan itu juga tidak masalah, haha. Hua Wanru tertawa terbahak-bahak. Petik 2. Yang Chen tidak berani setuju. Menjadi Zhang Xuelian, dia benar-benar agak takut. Apakah kamu tidak takut ketahuan orang lain setelah menjadi Raja Yuyin seperti ini? Tanya Yang Chen. Apa yang perlu ditakutkan? Temperamenku sebenarnya agak mirip dengan Raja Yuyin. Kenapa ada yang tahu? Tanya Hua Wanru. Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak setuju, kalian berdua memiliki temperamen yang mirip. Apa? Yang Chen, apa aku bersikap sangat proaktif padamu sebelum kita bersama? Hua Wanru mencibir. Yang Chen memikirkannya dengan cermat, dan itu benar. Sebelumnya, Hua Wanru selalu bersikap dingin seperti es, tetapi tidak seperti Zhang Xuelian, dia menjadi jauh lebih proaktif terhadapnya setelah mereka bersama. Ini benar-benar dua ekstrim, tetapi bisa juga dilihat bahwa temperamen Hua Wanru sangat ekstrim. Baiklah, kau punya takdirmu sendiri, dan aku tidak berhak ikut campur. Bisakah kau lepaskan ikatan di tubuhku sekarang? Kata Yang Chen. Melepasnya. Untuk apa? Kita sudah lama tidak bertemu, dan aku belum pernah mengalami apapun denganmu. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu pergi begitu saja? Senyum Hua Wanru menunjukkan sedikit rayuan. Hal ini membuat Yang Chen bergidik, apa yang kau inginkan? Apa yang coba kulakukan? Apa yang menurutmu bisa kulakukan? Hua Wanru tersenyum menawan, jika aku membebaskanmu dari ikatanmu, kau pasti akan menolak karena Zhang Xuelian. Tapi setelah dipikir-pikir, kurasa aku tidak perlu meminta persetujuanmu. Aku adalah Raja Suara Gembira, pembangkit tenaga listrik tingkat raja. Kenapa aku harus peduli dengan pendapatmu? Kulit kepala Yang Chen terasa geli saat itu, kamu.
Dia tahu dirinya dalam masalah. Hua Wanru bertekad untuk mewujudkan keinginannya, dan sebagai Raja Suara Gembira, dia memiliki kekuatan untuk mewujudkannya. Menghadapi kekuatan Raja Suara Gembira, ia memang tak berdaya melawan. Entah itu niat dao hidup dan mati atau niat dao ruang waktu, semuanya sia-sia. Dalam sekejap, kulit kepala Yang Chen terasa geli, diam-diam berpikir bahwa kesuciannya tidak akan terjaga kali ini. Apa, kamu? Seharusnya kau merasa beruntung. Raja Suara Gembira telah perawan selama puluhan juta tahun. Hahaha, dia sama sekali tidak peduli secara emosional. Dia tidak pernah setuju dengan Ji Wui bahkan ketika Ji Wui mengejarnya dengan putus asa. Sekarang aku yang memegang kendali, kaulah yang diuntungkan. Bukankah seharusnya kau bersyukur? Tahukah kau betapa besar manfaatnya bagi kultivasimu ketika kau dan Raja Suara Gembira menyatu dalam Yin dan Yang? Ketika Yang Chen mendengar Hua Wanru mengatakan hal ini, dia teringat bahwa memang demikianlah adanya. Jika dia dan Raja Suara Gembira menjalin kultivasi ganda, dia akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Lagi pula, mungkin sangat jarang di alam selatan seorang kultivator tingkat nirvana dan seorang ahli tingkat raja menjalin hubungan seperti itu. Dalam kultivasi ganda para kultivator, penting untuk memiliki tingkat kultivasi yang sama agar memperoleh hasil terbaik dan paling sempurna. Jika kesenjangan dalam pengolahan tanah terlalu besar, dua situasi dapat terjadi. Pertama, pihak yang lebih kuat akan menguras pihak yang lebih lemah, mengubah mereka menjadi kuali tungku. Kedua, pihak yang lebih lemah bisa memperoleh keuntungan lebih banyak dengan memperoleh esensi yin dari pihak yang kuat. Yang Chen bergidik memikirkannya. Tentu saja Hua Wanru tidak akan mengurasnya, kan? Namun, setelah dipikir-pikir lagi, masalah utamanya sekarang bukan itu. Hua Wanru yang melakukan semua ini, jadi apa yang harus dia lakukan? Sebelum dia bisa memikirkan apa yang harus dilakukan, Hua Wanru mendorongnya pelan, dan menjepit Yang Chen di tempat tidur. Yang Chen secara naluri ingin melawan, tetapi sebelum dia bisa membuka mulut untuk mengatakan apapun, bibirnya terkunci rapat. Yang Chen tahu bahwa ia sudah tamat untuk saat ini. Hua Wanru tidak memberinya pilihan selain menyerah. Setelah badai, Hua Wanru sekali lagi menunjukkan betapa ia merindukan dan mendambakan Yang Chen, begitu pula gaya dan temperamennya yang unik. Yang Chen tidak punya pilihan selain menyerah, namun, itu tidak terlalu berat. Setidaknya, setelah banyak berpikir, Yang Chen merasa peruntungannya tidak terlalu buruk. Jika Hua Wanru hari ini tidak mencintainya dan merindukannya, tapi masih menjadi musuh seperti sebelumnya, maka dia tidak akan menikmati perlakuan paksa ini hari ini. Saat itu, hasil jerih payahnya mungkin sudah hancur dalam sekejap. Tentu saja, tak ada kata jika atau mungkin di dunia ini. Begitulah takdir. Seni kultivasi ganda sangat luas dan mendalam, dan Yang Chen tak bisa tidak mengaguminya. Saat berlatih bersama Raja Suara Gembira, ia dapat merasakan esensinya menyatu dengan cepat ke dalam tubuhnya. Dan kerugiannya relatif lebih kecil sebagai balasannya. Dia jelas terlalu khawatir. Hua Wanru tidak bermaksud mengurasnya. Sebaliknya, dia bermaksud membantunya dengan memberinya seluruh esensi Yin Raja Suara Gembira. Akibatnya, setelah menerima esensi, kultivasinya seharusnya meroket, bahkan menembus alam kenaikan agung. Namun, yang mengejutkan Yang Chen, setelah esensi memasuki tubuhnya, ia dicegat oleh kekuatan misterius, yang kemudian mengambil sebagian besarnya. Ini menyisakan sebagian esensi Yin, yang tampaknya dikasihani oleh kekuatan misterius itu dan diberikan sebagai sedekah. Sisanya, meskipun masih berharga, tak ada apa-apanya dibandingkan keseluruhannya. Meski begitu, terobosan tingkat kultivasi Yang Chen terjadi satu demi satu. Menurut perkiraannya, kultivasinya sekarang mungkin setara dengan seorang kultivator yang telah menerima 20.000 prasasti niat dao. Hal ini juga membuat Yang Chen diam-diam kesal. Siapa yang telah campur tangan dan mengambil esensi Yin? Jika bukan karena itu, dia pasti sudah mencapai tahap kenaikan agung sekarang. Setelah berpikir panjang, Yang Chen hanya bisa memikirkan Phoenix langit es dan api di dalam dirinya. Lagi pula, hanya ada satu makhluk di tubuhnya yang bisa melucuti esensi Yin. Tetapi bukankah Phoenix langit es dan api seharusnya tidak sadarkan diri? 10.000 pertanyaan memenuhi pikiran Yang Chen. Saat itu, setelah badai, Hua Wanru meringkuk dalam pelukan Yang Chen, setelah melepaskan ikatannya, sekarang kau bisa melawan. Jadi kenapa kau tidak melawan? Petik 2. Mulut Yang Chen berkedut, kau memintaku untuk melawan setelah semuanya selesai. Ia sudah menyerah, berusaha sekuat tenaga menghindari Hua Wanru. Namun, takdir tak menentu. Dia sekarang telah menerima kenyataan ini. Ia dan Zhang Suelian berbagi destiny romance. Untuk benar-benar mengandalkan dan menjalani hidup bersama Zhang Suelian, dia perlu berhadapan dengan sisi berlawanan dari Zhang Suelian. Hua Wanru adalah bagian dari Zhang Suelian. Dia menghindari dan menolak Hua Wanru, tetapi dia tidak pernah bisa lepas darinya. Bukankah begitu? Karena Hua Wanru dan Zhang Suelian awalnya adalah satu makhluk, selama ia masih berbagi romansa takdir dengan Zhang Suelian, ia tak akan pernah bisa menghindari Hua Wanru. Cepat atau lambat, ia harus menghadapi masalah besar ini.
Yang Chen mendesah. Tapi bagaimana dia bisa menyelesaikannya? Hahaha, ngomong-ngomong, esensi In Raja Suara Gembira sepertinya tidak terlalu bagus. Kultivasimu masih di tahap nirvana, hanya kimu yang semakin kuat. Hua Wanru berkata dengan malas, belum banyak peningkatan. Yang Chen bingung harus berkata apa, jadi ia menjawab dengan sebuah pertanyaan, saya selalu penasaran. Jika Anda benar-benar bisa mengendalikan tubuh Raja Suara Gembira sepanjang waktu, mengapa Anda meminta saya untuk membunuh Jenderal Hantu Naga Laut dan mendapatkan kitab suci reinkarnasi untuk saya? Bukankah lebih mudah untuk memberikannya langsung kepada saya? Mendengar ini, Hua Wanru mulai memutar jarinya di tubuh Yang Chen. Meskipun dia tertawa dan ceria, dia segera berubah serius. Yang Chen, sebaiknya kamu lari. Hua Wanru terkikik. Apa maksudmu? Yang Chen tiba-tiba merasakan firasat buruk. Hua Wanru meregangkan badan dengan malas, bukan apa-apa, tapi aku belum memberitahumu dengan jelas sebelumnya. Raja Suara Gembira dan aku berbagi tubuh ini. Dia mengendalikannya sebentar, lalu aku mengendalikannya sebentar lagi. Aku sudah keluar beberapa hari, dan tak lama lagi dia akan mengambil alih lagi. Dia akan tahu segalanya tentang kita, dan ketika dia tahu kau telah merusak keperawanannya, bukankah dia akan mengejarmu ke seluruh dunia? Jadi, lebih baik kau lari. Mendengar ini, Yang Chen merasa ingin menangis. Ketakutan terburuknya telah menjadi kenyataan. Sebenarnya, sejak dia dan Hua Wanru menyelesaikan momen intim mereka, dia khawatir kalau Hua Wanru tidak akan mampu mengendalikan tubuh Yue Yinwang, kalau tidak, kitab suci reinkarnasi tidak akan masuk akal. Tetapi ternyata tidak ada penjelasan. Siapakah Yue Yinwang? Dia telah mempertahankan tubuh perawannya selama puluhan juta tahun dan dihancurkan oleh seseorang di alam nirvana seperti dirinya. Bukankah itu akan membuatnya marah? Jika lawan tidak mampu menghadapi Hua Wanru, bukankah mereka harus bertarung dengannya sampai mati? Yang Chen gemetar karena marah, kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Kau tahu betul bahwa melakukan ini akan menyakitiku, tapi kau masih melakukan ini padaku. Hehehe, kamu dingin banget sama aku. Kenapa aku nggak bisa balas dendam? Lagi pula, aku udah senang-senang aja dan ngambil keuntungan dari Zhang Suelian. Soal apa yang bakal terjadi selanjutnya, biarin aja takdir. Lagi pula, aku udah peringatkan kamu. Sayangku, sebaiknya kamu lari cepat. Yue Yinwang bisa bangun kapan saja. Senyum Hua Wanru makin lebar. Yang Chen menatap Hua Wanru, mengetahui bahwa wanita ini tidak mungkin begitu baik hati. Ada campuran cinta dan kebencian antara dia dan Hua Wanru. Sikap dinginnya terhadapnya dulu tidak akan terlupakan, dan sekarang, dia tengah membalas dendam padanya. Jika Yue Yinwang benar-benar terbangun, itu akan menjadi masalah besar. Kamu, sekarang dia dalam masalah. Dia tidak mendapatkan banyak manfaat dari langkah Hua, tetapi telah menyinggung seorang ahli kelas raja. Sekarang dia benar-benar bingung. Setelah memikirkannya, Yang Chen hanya bisa memelototi Hua Wanru, bertahanlah sebentar lagi dan jangan biarkan Yue Yinwang bangun. Dia sudah punya rencana dalam pikirannya. Hua Wanru meregangkan pinggang rampingnya yang putih dan memperlihatkan sosoknya yang sempurna ke mata Yang Chen tanpa ragu, kenapa kau terburu-buru pergi? Aku bisa bertahan lebih lama. Karena kau sudah menikmati tubuh ini, kenapa tidak menikmatinya untuk kedua kalinya? Masih banyak waktu untuk itu, hehehe. Yang Chen bersikeras untuk tidak lagi terlibat dengan Hua Wanru. Aku pergi dulu. Dia hanya bercanda. Jika dia tinggal di sini lebih lama lagi dan Yue Yinwang bangun, bahkan nyawanya sendiri akan terancam. Yang Chen tahu betul prioritasnya. Ia tidak hanya harus meninggalkan tempat ini, tetapi ia juga harus meninggalkan Sekte Tiga Bunga dan Distrik Suci Tiga Bunga sepenuhnya, melepaskan diri dari nama Tiga Bunga. Sangat disayangkan bahwa Ling Hua Heavenly Venerable begitu baik padanya, dan sekarang dia harus pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal, sungguh disesalkan. Namun demi hidupnya, dia tidak punya pilihan lain. Hari itu juga, Yang Chen kembali ke kediamannya, membuat persiapan, lalu langsung meninggalkan Sekte Tiga Bunga. Tanpa memberitahu Ling Hua Tianzun, dia belum bereaksi sampai Yang Chen membuat alasan dan meninggalkan sekte. Kemudian, dia menggunakan niat daur ruang waktunya untuk meninggalkan distrik suci Tiga Bunga dalam sekejap dan langsung menuju area suci Raja Roh. Setelah Yang Chen meninggalkan area suci Raja Roh, Ling Hua Heavenly Venerable mengetahui hal ini, tampak bingung dan tidak tahu mengapa Yang Chen tiba-tiba pergi. Dalam kegelisahannya, dia bertanya kepada murid-muridnya apakah ada kekurangan dalam keramahan sekte Tiga Bunga yang menyebabkan Yang Chen pergi tiba-tiba. Saat itulah, 2 hari kemudian, kerusuhan yang mengejutkan terjadi di seluruh Sekte Tiga Bunga, mengguncang fondasinya untuk waktu yang lama. Setelah itu, Yue Yinwang mengeluarkan raungan sekuat tenaganya, lalu mengeluarkan hadiah aneh. Dia menawarkan hadiah yang sangat besar bagi siapapun yang bisa menangkap Yang Chen. Mengenai hal ini, semua orang di Sekte Tiga Bunga tidak tahu apa yang telah terjadi. Lagi pula, sekte itu sebelumnya sangat dekat dengan Yang Chen, dan bahkan para kultivator wanita pun memiliki kesan yang cukup baik tentangnya.
Banyak yang menganggap Yang Chen sebagai suami idaman mereka, dan sekarang setelah ada hadiah untuknya, siapa yang tahu apa yang telah terjadi. Sementara itu, Yang Chen telah memasuki area inti area suci Raja Roh dan tiba di dekat Pegunungan Raja Roh. Pegunungan Raja Roh merupakan fondasi dari area suci Raja Roh. Jelas, hadiahnya belum sampai di sini. Karena itu, Yang Chen bergegas ke Pegunungan Raja Roh sesegera mungkin dan segera meminta untuk bertemu dengan Yang Mulia Surgawi Yunqi. Yang Chen sekarang menjadi nama besar, dan permintaannya untuk menemui Yunqi Heavenly Venerable dengan cepat disampaikan. Dia sekarang sangat cemas dan tidak berani membuang waktu. Datang ke area suci Raja Roh untuk menemui Yunqi Yang Mulia Surgawi adalah pilihan yang dibuatnya di tengah kegelisahannya, dan itu adalah satu-satunya metode yang dapat dipikirkannya. Tetapi meskipun begitu, ia tetap harus bergegas karena jika ia melambat sedikit saja, nyawanya mungkin dalam bahaya. Sekarang, Yang Chen telah dituntun ke Pegunungan Raja Roh, melangkah maju mundur dengan cemas, tidak mampu tetap tenang. Untungnya, tak lama kemudian, Yunqi Tianzun tiba di tempat kejadian. Melihat Yang Chen, ia tertawa dan berkata, "Teman kecil Yang Chen, angin apa yang membawamu ke sini? Kau seharusnya sedang memulihkan diri di Sekte Tiga Bunga setelah pertempuran hebat itu. Sekarang kau di Gunung Raja Roh kami, apakah kau berencana untuk bergabung dengan garis keturunan Raja Roh kami?" Yunqi Tianzun hanya bercanda, tidak menyangka Yang Chen akan berkata terus terang, "Tidak masalah, aku datang ke sini untuk bergabung dengan Gunung Raja Roh." Sebelumnya dia berstatus agen bebas, tetapi sekarang dia tidak punya pilihan lain, dia harus segera bergabung. Yang Mulia Surgawi Yunqi terkejut, mengelus jenggotnya dan tampak bingung, "Ada apa, sahabat kecil Yang Chen? Apakah kau sedang berselisih dengan Sekte Tiga Bunga?" Ceritanya panjang. Yunqi, Yang Mulia Surgawi, saya harus bergabung dengan area suci Raja Roh sekarang, dan saya juga punya masalah mendesak yang harus dibicarakan dengan Tuan Raja Sejati. Saya harap Anda bisa membantu saya menyampaikan pesan ini, kata Yang Chen dengan hormat. Yang Mulia Surgawi Yunqi menyentuh jenggotnya dan merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Meskipun ia memiliki kesan yang baik tentang Yang Chen, ia tidak dapat memutuskan hal ini dan hanya bisa berkata, "Yang Chen, tidak mudah untuk bertemu dengan Tuan Raja Sejati. Kalau begitu, gunakan syarat yang kusetujui terakhir kali dengan beberapa ahli kelas raja, aku ingin Tuan Raja Sejati membantuku sekali saja." Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Mendengar ini, Yang Mulia Surgawi Yunqi mengangguk, "Jika kau menggunakan syarat ini, Tuan Raja Sejati mungkin akan setuju untuk bertemu denganmu. Biar aku yang melaporkannya. Kalau begitu, terima kasih, senior." Melihat Yunqi, Yang Chen bersedia membantu, Yang Chen akhirnya menghela napas lega. Yunqi Heavenly Venerable tidak tahu kejadian besar apa yang telah terjadi pada Yang Chen, ataupun mengapa dia begitu terburu-buru untuk mencari Truking, bahkan menawarkan syarat agar Truking membantunya sekali saja. Pada titik ini, dia tidak punya pilihan lain selain pergi mencari Raja Sejati. Adapun Yang Chen, ia mondar-mandir di tempat semula, tak mampu tenang. Ia tak punya waktu untuk disia-siakan karena niat daur uang waktunya mungkin cepat, tetapi Yue Yin Wang lebih cepat dan mungkin bisa mengejarnya. Jadi, apa yang akan dibicarakannya dengan Truking? Dia akan meminta Raja Sejati untuk melindunginya. Namun itu hanya akan berhasil jika dia berhasil membuat kesepakatan dengan Raja Sejati sebelum Yue Yin Wang muncul. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.